libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore. Nah saudara, pekan depan ini sudah memasuki libur panjang, yaitu libur Idul Adha. Banyak calon penumpang yang sudah mulai memesan tiket untuk melakukan perjalanan mudik. Ada yang melakukan perjalanan mudik seorang diri, ada juga yang melakukan perjalanan mudik bersama dengan keluarga. Nah, bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik dengan keluarga, biasanya kereta api Indonesia kelas ekonomi selalu menjadi pilihan. Kenapa? Karena harganya yang begitu murah. Tapi, bagaimana soal kenyamanannya? Nah, saudara, PT Kereta Api Indonesia ini menerima banyak keluhan dari masyarakat. Salah satunya adalah soal kursi dan juga toilet. Kursinya dulu, saudara. Kursinya ini hadapnya tegak lurus, 90 derajat. Sehingga bayangkan saja kalau misalnya saya mau pulang kampung ke Surabaya, perjalanan sekitar 12 jam, ini lumayan banget nih kalau misalnya saya duduknya tegak lurus atau 90 derajat. Lumayan bikin pegel, saudara. Nah, selain kursinya, ini juga toiletnya. Toiletnya masih toilet jongkok, saudara. Tapi, saudara tidak perlu khawatir karena PT Kereta Api Indonesia sedang melakukan renovasi ataupun perubahan terkait interior dari kelas ekonomi. Nah, seperti apa perubahannya? Ikuti terus liputan kami, saudara. Kami pun datang ke Balai Yasa Manggarai yang letaknya tak jauh dari stasiun Manggarai, Jakarta. Disinilah tempat perawatan besar sarana perkereta apian periode 2 tahun dan 4 tahunan dengan tingkat kesulitan yang kompleks. Maka dari itu kereta api kelas ekonomi dirubah interiornya di sini. Kami pun diajak oleh manajer Quality Control Balai Yasa Manggarai PT KAI, Sudrajat, untuk melihat langsung perubahan interior gerbong kelas ekonomi. Wah, saudara, akhirnya saya diperbolehkan masuk nih sama Pak Sudrajat untuk melihat seperti apa perubahannya. Nah, Bapak mungkin boleh sambil jalan, kita mau lihat-lihat nih kayak apa perubahannya yang sangat berbeda nih apa nih Pak? Selain kursi, kita bicarain soal interior dulu nih Pak. Kalau dari segi interior kita bisa lihat seperti ini. Ini luas Bu ya, mega seperti ini. Iya. Kemudian juga dari rak bagasi ini bisa nyaman seperti ini. Untuk menyimpan sudah enak juga. Kemudian sini untuk gorden bisa dinaik turun Bu ya, seperti ini. Selain gorden ini juga informasi. Di sini ada jam sama suhu. Kemudian di sini ada TV juga, bisa nyaman untuk penumpang. Oke, jadi poinnya banyak ya Pak ya. Betul, yang diubah. ya. Ada lampunya, kemudian ini terlihat lebih luas. Habis itu gordennya juga bisa dinaik turun kan. Betul. Nah, untuk tempat nyimpan tas Pak, kalau kemarin kan agak sempit tuh. Betul. Nah, kalau sekarang ini kira-kira berapa nih luasnya? Ini luasnya tingginya 50 cm. 50 cm? Iya. Wah, jadi bisa muat banyak barang Betul, ya. betul. Kalau bawa oleh-oleh bisa taruh di sini Betul, ya Pak ya. siap. Oke, sama ini informasi dan ada TV, juga. betul, iya. Kalau kemarin kan saya hiburannya kurang banyak nih Pak. Betul. Jadi tempat ekonomi ini Siap. sekarang banyak banget hiburannya ya. Salah satunya adalah ini. Oke Pak, ini saya penasaran nih. Iya. Kursinya mungkin bisa diceritain Kak, perbedaannya apa nih Pak? Siap. Untuk perbedaan kursi ini bisa kita reclining, bisa revolving juga. Boleh kita coba Bu? Boleh, silakan Pak. Ini bisa reclining, bisa seperti ini kursinya, sehingga bisa bersenderan, kemudian bisa tekan lagi atas lagi, dan ini juga kursi bisa revolving, bisa berputar ke arah laju kereta kemana. Nah, seperti itu. Jadi kita Nah. bisa ngobrol sama teman kita. atau Betul, keluarga ya, saudara Pak, atau ya? siapa Oke, ya. Pak, saya pengen duduk nih Pak, boleh nggak Pak? Oh boleh Bu, Rasain? silakan Oke. merasakan di. Wah, saudara ini beda banget ya Pak Sudrajat dari yang kemarin. Kalau kemarin duduknya tegak lurus, 90 derajat. Iya. Kalau ini perbedaannya apa nih Pak? Perbedaannya kursi ini kita bisa reclining seat. Kita coba Bu ya. Kita bisa ke sini, ini nyaman Bu. Kemudian ini juga bisa digerakkan seperti ini. Iya. Kita balikin lagi seperti ini lagi. Ini juga kepala kalau misalnya pada saat kita tidur ke sini kehalang. Tapi kalau yang kemarin yang ekonomi kita kepalanya bisa ke sini. Bersentuhan dengan yang lain sehingga kita tidak nyaman. Kalau ini ada ini enak ya Pak ya? Betul. Ini bisa mundur berapa derajat nih Pak? Ini bisa mundur 115 derajat. 115 derajat ya. mentok ya, Udah Pak, mentok ya? betul. Oke. Nah, Pak, untuk modifikasi ini satu gerbong itu menghabiskan berapa waktu? Satu gerbong itu kita bisa waktu 1 bulan. 1 bulan? 1 bulan. Satu gerbong ini. 1 bulan dan ini ada berapa gerbong Pak yang dimodifikasi? Jumlah gerbong sudah diprogramkan. Ya, betul. Nah, ini gerbong berapa kursi nih Pak? 72 kursi. Iya. Tak
Tak disangka, proses pekerjaan yang membutuhkan 1 bulan untuk 1 gerbong kereta api ini menghasilkan interior yang mewah dan nyaman. Mulai dari toilet, stiker petunjuk keamanan, layar informasi, tempat penyimpanan tas, televisi bahkan kursinya dirombak total oleh PT Kereta Api Indonesia. Menurut VP Public Relation Kereta Api Indonesia, Johnny Martinus, ada 286 gerbong kereta yang diubah. Ya, Mbak Grace, jadi Kereta Api Indonesia itu selalu mendengarkan masukan ya, masukan-masukan dari stakeholder kita, dari pelanggan kita. Nah, kami mendapatkan banyak masukan dan juga keluhan-keluhan dari pelanggan kita. Manajemen kereta api langsung melakukan adaptasi ya dengan memodifikasi gerbong-gerbong ekonomi yang tadinya sandarannya tegak, kemudian saling berhadapan, kemudian juga dengkulnya bertemu menjadi gerbong ekonomi New Image Generation seperti yang tadi kita saksikan ya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang kita lakukan sehingga dengan adanya perubahan itu kami berharap tentunya kenyamanan penumpang untuk menggunakan kereta api kelas ekonomi ini semakin terasa dan akan terjadi perbedaan yang jauh dari yang sebelumnya. Nah, Pak, ini memakan waktu berapa lama kira-kira untuk melakukan pengerjaan ini? Ya, ada total gerbong ekonomi yang kita miliki itu ada sekitar 522 gerbong. Nah, dari 522 gerbong itu ada sekitar 286 gerbong yang sandarannya tegak, yang akan kita modifikasi, kita buat senyaman mungkin seperti yang saat ini kita lakukan. Nah, target kita untuk di tahun ini ya, kita rencanakan di akhir September nanti paling tidak itu sudah tersedia 1 transit rangkaian kereta api sekitar 10-12 gerbong sehingga nanti itu bisa kita operasikan untuk melayani masyarakat dengan nuansa pelayanan gerbong ekonomi yang baru. Jadi perkiraan September masyarakat sudah bisa mulai mencoba ya Pak ya? Iya, di akhir September kita targetkan. Oke Pak, apakah ada kebijakan yang baru kah terkait dengan hal ini? Kemudian biayanya apa? Harga tiketnya maksud kami ini ada perubahan nggak Pak? Ya tentu dengan adanya perbaikan layanan ini ya, kita tentu akan nanti melakukan kajian dan evaluasi terkait dengan tarif tiket dari kelas ekonomi tersebut. Namun tentu sekali lagi bahwa kita akan tetap mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat terkait dengan nanti jika ada penyesuaian atau analisa harga tiket tersebut. Nah saudara, itu tadi wawancara singkat kami bersama dengan Bapak Sudrajat dan Bapak Johnny Martinus terkait bagaimana perubahan dari kelas ekonomi. Ada 286 gerbong kereta kelas ekonomi yang sedang dimodifikasi dan akan berakhir di akhir September tahun ini saudara. Nanti kita akan tunggu bersama bagaimana hasilnya. Gracia Adur, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.